Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pecikul. Gimana kabar teman-teman Pecikul semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman Pecikul, kali ini kita akan membahas yaitu tentang skuad timnas Indonesia yang akan berlaga melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret mendatang dan akan didaftarkan pada tanggal 13 Maret besok ya. Jadi 13 Maret besok itu adalah waktu terakhir registrasi pemain yang akan dibawa untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam 21 Maret nanti ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen ya. Oke, 23 pemain ini adalah aturan FIFA untuk laga kualifikasi Piala Dunia nanti melawan Vietnam. Jadi hanya 23 pemain dari 28 pemain yang sudah dipanggil oleh Coach Sintayong yang akan dibawa. Ini sangat menarik karena kalau dari komposisi 28 itu sudah sangat bagus ya, sangat mewah skuadnya, full juga pemain keturunan juga dipanggil semuanya. Kemudian pemain Liga Domestik juga banyak yang dipanggil juga. Ini skuad rasa Eropa juga ya, karena banyak pemain diaspora yang bermain di liga-liga Eropa ya. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, hanya 23 pemain yang nanti akan dibawa. Dan kali ini Mas Pej juga akan sedikit membahas ya, kira-kira siapa saja yang kemungkinan nanti dibawa Coach Sintayong untuk berlaga menghadapi Vietnam tanggal 21 Maret nanti ya. Oke, kalau diawali dari posisi kiper ya, kita awali dari posisi kiper. Di situ ada Nadeo Argawinata, kemudian Adi Satrio, dan juga Muhammad Riyandi. Kalau menurut saya posisi kiper itu tidak ada yang diganti atau tidak ada yang dicoret, karena posisi kiper memang sangat krusial. Karena kalau misalnya pemain-pemain lain ya, mungkin pemain belakang, tengah, depan, mungkin ada yang cedera atau beberapa pemain cedera, itu bisa pemain-pemain lain mungkin versatile bisa mengganti di posisinya. Tapi kalau di kiper ya hanya kalau kiper pertama nggak bisa cedera, otomatis kiper kedua. Kalau kiper keduanya dimainkan kemudian cedera, kiper yang ketiga. Jadi opsinya memang hanya ada 3 pemain yang harus dibawa oleh Coach Sintayong, dan 3 nama ini aman untuk posisi goalkeeper ya. Dan untuk pilihan utama kemungkinan di Nadeo Argawinata dengan caps timnas yang lebih banyak dari kedua atau Nadeo itu ya. Kalau di pemain belakang ya, komposisinya ada Elkan Bagot, Jay Ijes, Justin Hubner, Nathan Choaon yang sedang proses untuk sumpah. Kemudian Jordi Amat, Sandi Wol, Asnawi, Pratama, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, dan Edo Febriansyah. Kalau dari posisi belakang ini memang saya condong ke kalau misalkan proses Nathan Choaon ini berjalan dengan mulus, maksudnya besok bisa didaftarkan juga, maka yang akan tersingkir adalah posisi bek kiri dan kemungkinan besar Edo Febriansyah akan tersingkir. Selain Edo Febriansyah di posisi belakang, karena di sini juga Jay Ijes masuk, kemudian posisi Wahyu Prasetyo akan kemungkinan tersingkir. Jadi ada 2 nama ini di pemain belakang yang kemungkinan akan tersingkir nanti di saat register ke FIFA ya. Edo Febriansyah dan Wahyu Prasetyo di lini belakang ya. Ini prediksi saya. Kemudian di lini tengah ya ada Ivar Yanir, Mark Lok, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, kemudian Marcelo Ferdinand, Ricky Kamboya, dan Tom Hai. Seperti kita ketahui, Tom Hai ini juga sedang dalam proses. Kalau misalkan Tom Hai masuk atau bisa diregister juga, bisa dikejar waktunya, maka dia akan menjadi pilihan utama dan tentu akan menggeser pemain yang sudah menjadi langganan. Kalau dilihat dari posisi Tom Hai, maka kemungkinan besar ada Mark Lok yang akan tergeser. Ini tentu saja menjadi dilema juga ya buat Coach Sintayong, karena selama beberapa tahun ini Mark Lok selalu dipercaya menjadi starter ya.
Cuman kemarin memang di Piala Asia dia diragukan karena penampilan terakhir di kualifikasi Piala Dunia melawan Irak itu ya di bawah performa. Jadi Mark Locke mulai dari itu mulai kalah saing dengan koleganya yaitu Ivar Jenner ya. Oke, udah di tengah Mark Locke. Di lini depan itu pilihannya ada Witan Sulaiman, Eki Maulana, Rafael Struijk, kemudian Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Ragnar Orat Mangun. Kembali lagi, Ragnar ini juga masih dalam proses kewarganegaraan, dan juga nanti juga kalau sudah disumpah pindah federasi juga ya. Dan kalaupun dia diregistrasi berarti harus ada 2 pemain yang tersingkir. Dan menurut saya dari susunan pemain depan ini yang layak untuk diganti itu Dimas Derajat dan juga Hoki Caraka ya. Ini menurut saya misal untuk kalau alasannya untuk Hoki Caraka ini mau dipersiapkan untuk level berikutnya, berarti kemungkinan Eki Maulana Fikri ya yang dicoret. Jadi 5 pemain tadi yang kemudian dicoret jika syaratnya Ragnar, Tom Hai, dan juga Nathan Choaon itu semuanya terregister. Tapi kalau hanya salah satu, misal Nathan Choaon terregister, 2 Ragnar Orat Mangun dan Tom Hai tidak bisa diregistrasi, maka Coach Sintayong hanya perlu mencoret 3 pemain. Jadi mungkin Edo Febriansah, kemudian Wahyu Prasetyo, dan juga Dimas Derajat ya. Kalau 3 pemain. Kalau Ragnar dan Tom Hai tidak terkejar untuk masuk ke dalam register FIFA ya. Ini adalah dinamika. Nanti kita lihat kembali karena hari ini kabar terakhir Tom Hai, Ragnar Orat Mangun, dan juga Nathan Choaon sedang perjalanan terbang ke Jakarta, dan besok pagi akan melaksanakan sumpah WNI, dan setelah itu kalau bisa diproses register FIFA maka secepatnya bisa diregister pindahan federasi KNVB ke PSSI ya. Semoga bisa cepat selesai. Dan kalaupun tidak bisa, kemarin juga Pak Erick Thohir bilang kemungkinan malah yang paling besar berpeluang untuk main itu Nathan Choaon. Jadi Nathan Choaon kalau misal masuk squad berarti kemudian 2 pemain Tom Hai dan juga Ragnar tidak masuk, 3 pemain yang dicoret yaitu tadi Edo Febriansah, kemudian Dimas Derajat, dan juga Hoki Caraka. Itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman, siapa yang nanti akan dicoret oleh Coach Sintayong dari 28 pemain ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, dan dukung terus Garuda Mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.